Kado. Para tamu undangan datang dari berbagai kalangan, kalangan atas, terutama para pebisnis dari dalam negeri maupun luar negeri, pesta ulang tahun yang sangat meriah. Selamat ulang tahun, ini spesial untukmu. Resta menyerahkan sekotak kado dengan pita berwarna merah di atasnya, juga ada bunga berwarna yang senada. Terima kasih Panda Imut. Lexa menerima hadiah itu dengan antusias. Isinya tidak abal-abal kan? Tentu saja tidak. Untuk orang spesial pasti no abal-abal. Ucap Resta, dia tersenyum membayangkan bagaimana jika Lexa menggunakan apa yang dia berikan. Malam ini kamu sangat cantik, bisik Resta tepat di telinga Lexa. Tentu saja aku cantik. Pede Lexa, dia memang menjadi pusat perhatian karena topeng yang dia gunakan. Mungkin ada yang penasaran dan bertanya-tanya siapa mereka berdua. Gaun panjang yang menjuntai berwarna merah dengan belahan dada pi melekat sempurna hingga lekuk tubuh Lexa terlihat. Rambut panjangnya yang bergelombang dibiarkan tergerak indah, sedangkan Alex memakai kemeja putih di bagian dalam serta jas di bagian luar. Dengan warna senada dengan Lexa, tentu saja dia juga menggunakan topeng. Selamat kak. Alex menjawab singkat seperti biasa. Dia mengedarkan pandangannya ke berbagai arah, meneliti satu persatu tamu undangan yang datang. Dia duduk dengan tenang di mejanya. Lexa mencibikkan bibirnya pelan, tidak berniat mengganggu. Akhirnya dia menarik tangan Resta ke arah meja yang sudah disediakan dengan berbagai macam makanan. Tentu sebelum itu dia mengamankan kadonya terlebih dahulu. Dengan mata berbinar, Lexa menatap semua makanan itu adalah barang berharga. Resta hanya menggelengkan kepalanya, benar tidak pernah berubah, bahkan makanan itu lebih penting dari pesta ini, batin Resta. Panda Imut, makanlah sepuasnya, mumpung banyak makanan di depan kita. Tentu saja, apalagi makanan di sini enak-enak, turut Resta ada benarnya juga. Mereka berdua mengambil piring dan sendok, keduanya mencicipi semua makanan, mulai dari makanan pembuka hingga makanan penutup. Tidak terkecuali keduanya seperti anak kecil, tanpa peduli mereka berada di mana, tanpa mereka berdua sadari kelakuan mereka menjadi pusat perhatian. Alex yang melihat dari jauh hanya bisa menghela napasnya pelan, tidak bisa melarangnya atau akan makin menjadi. Bahkan pesta belum dimulai tapi keduanya, Alex pasrah, terserah apa kata para tamu, dia tidak peduli. Perketat penjagaan, bisik Alex pelan, namun tegas, dia tidak ingin terjadi suatu masalah di pesta ini. Acara pun dimulai dengan sambutan dari Alexo selaku kepala keluarga Deluxis. Terima kasih sudah hadir di pesta ulang tahun ketiga anak saya. Silakan kalian nikmati pestanya, ucap Alexo singkat dengan nada datar dan aura dinginnya. Setelah itu dia kembali ke arah istrinya. Dia tidak bisa meninggalkan pria terlalu lama karena banyak pasang mata buaya got yang melirik hak milik Alexo. Apalagi penampilan pria yang tidak berubah malah makin cantik tidak bisa dibiarkan. Bahkan para tamu undangan dibuat melongo karena begitu singkatnya sambutan yang diberikan. Mungkin ini baru pertama kali bagi mereka, tapi Alexo tetap tidak peduli. Cak bucin, timpa Lexa dia sudah tahu pasti akan seperti ini. Tanda cinta, makan, jujur butuh tenaga, singkat Lexa sedangkan Diarta seperti menerima kode, dia tersenyum simpul. Alexo menggandeng tangan pria erat, dia tidak ingin melepaskan istrinya itu sampai si kembar yang berada di belakang keduanya merasa jengah dengan sikap posesif dedinya itu. Mereka berempat sedang menyapa para rekan bisnisnya tentu dengan percakapan seputar bisnis. Terima kasih sudah datang Nona. Alexo mengucapkan terima kasih pada El yang juga memakai topeng seperti si kembar. Sama-sama Tuan, suatu kehormatan perusahaan saya diundang dalam pesta ini, ucap Nona itu lembut. Alex dan Lexa diam merasa familiar dengan suara itu, namun mereka berdua lupa kapan dan di mana mereka mendengarnya.
Perkenalkan, ini istri saya Freya dan si kembar. Kemudian Freya berjabat tangan diikuti Alex dan Lexa. Ada perasaan aneh ketika bersentuhan dengan tangan perempuan muda di depannya. Sesuatu yang sudah lama dirindukan namun mereka menepisnya. Alex, Lexa, L dari perusahaan DL, senang berkenalan dengan kalian. Kalian berdua tahu, Nona L ini baru beberapa bulan mendirikan perusahaannya dan sekarang sudah berada di urutan keempat. Sungguh mengagumkan, bukan? Alex dan Lexa saling melirik. Di balik topengnya mereka tidak bisa berkata-kata. Apalagi baru kali ini Dedi mereka memuji. Biasanya selama ini Dedi Alexo sangat jarang memuji seseorang. Benarkah? Iya, Nona ini mengalahkan banyak pebisnis yang sudah lama berkecimpung. Terima kasih Tuan atas pujiannya, namun ini tidak terlepas dari kerjasama kami semua yang bekerja di DL, ucap L merendah. Mereka berdua berbincang tentu saja seputar bisnis hingga membuat Lexa bosan. Iya, dia memang sangat tidak suka keramaian, namun karena ini perintah sang Dedi, akhirnya dia menurut. Resta menikmati minumannya sambil memperhatikan Lexa dari jauh. Entah apa yang dia pikirkan hingga semua rekan yang menyapanya tidak dia gubris sama sekali. Fokusnya tetap berada di Lexa yang terlihat bosan namun membetahkan diri. Resta tersenyum, seperti orang gila, sambil memikirkan apa yang akan dia katakan nanti. Iya, malam ini dia ingin memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Demi masa depannya, dia tidak bisa menunda lagi untuk memilikinya. Kamu milikku, klaim Resta pelan hingga sang asisten hanya geleng kepala. Calon bucin pikirannya. Tidak hanya Alex, Lexa dan L yang memakai topeng. Ada satu orang lagi, seorang pria misterius yang duduk dengan tenang, menikmati pesta yang baru pertama kali dihadiri karena seseorang. Dia memperhatikan perempuan yang menarik perhatiannya, hingga dia yang tidak biasanya akan menghadiri pesta, malah berada di pojokan tempat yang aman untuk melihat semua orang. Tuan, apa kadonya sudah kau berikan? Sudah Tuan, mereka mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Tuan di pesta kali ini. Kita pulang, singkatnya dingin karena dia akan menunggu seseorang di dalam mobil. Pesta berlangsung dengan mewah, banyak tamu menikmati obrolan mereka, entah itu gosip, berita maupun bisnis. Hingga seseorang mengalihkan perhatian semua orang yang berada di ballroom untuk melihat ke depan. Selamat malam semua, dengan senyum yang tersungging sambil menatap ke arah perempuan yang dia cintai. Semua orang diam tidak menjawab entah karena terpesona atau bagaimana. Malam ini saya meminta waktu Anda sekalian sebentar untuk menjadi saksi atas lamaran yang akan saya sampaikan untuk orang yang selama ini saya cintai. Sedikit cerita, awalnya saya sangat mengaguminya. Dengan tangan terbuka dia mau menjadi teman pertama saya yang gemuk dan sering menjadi sasaran bulian. Dia menjadi penolong sekaligus menjadi malaikat di saat saya trauma dengan pertemanan. Dia membawa cahaya, senyuman ke dalam hidup saya, membawa saya dari kegelapan. Dia selalu menarik saya kemanapun dia melangkah dan pergi. Resta menjeda kalimatnya. Dari situlah saya mulai menyukainya. Saya ingin selalu bersamanya. Hari-hari kita lalui dengan penuh kebahagiaan. Namun itu tidak berlangsung lama karena saya harus pindah ke luar negeri mengikuti kedua orang tua saya. Saya merasa sangat sedih waktu itu. Namun lagi-lagi ada dia yang memberikan saya semangat dan menyuruh saya untuk memiliki teman yang lain selain dirinya. Dia mengatakan pertemanan itu tidaklah buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Di awal memang sangat sulit untuk mendapatkan teman, tapi setelah itu mereka datang dan mau berteman dengan saya. Resta tersenyum simpul. Lexa, will you marry me? Resta menatap Lexa dengan penuh cinta. Dia tidak bisa berlama-lama lagi untuk menceritakan semuanya. Bagaimana dia jatuh cinta, bagaimana dia menahan rindu selama ini. Semua orang memandang ke arah tatapan Resta. Panda imut, pelannya. Lexa menoleh ke arah kakaknya, kemudian ke arah sang Dedi yang ikut mengangguk. Freya mendorong pelan Lexa untuk segera maju. Dia tersenyum haru.